Episode 104. Pria gemuk itu hatinya terasa sesak. Meskipun pemuda itu masih sangat muda, tapi di tubuhnya, pria gemuk itu mampu melihat temperamen yang unik yang dimiliki oleh para pembunuh. Pria itu terlihat tekun yang tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai. Sebenarnya siapa orang ini? Pria ini bukan orang biasa. Hanya saja, asal-usul polisi wanita itu telah diselidiki dengan jelas. Tidak ada orang hebat di sekitarnya, hanya ada kakeknya yang veteran pasukan khusus, itu saja. Tunggu. Pria gemuk itu berteriak. Sebenarnya dia memiliki senjata lain yang siap di tangan kanannya. Meskipun dia adalah pembunuh kelas 2, namun dia pandai membuat bom. Dia disebut sang maniak bom oleh organisasi pembunuhan malam. Keahliannya yang luar biasa dalam mengatur bom membuatnya memberikan banyak kontribusi untuk organisasi pembunuhan malam. Namun dalam hal melawan pertarungan secara langsung, kemampuannya sangat biasa. Pria gemuk itu membawa pistol di belakang tubuhnya. Jari telunjuknya sudah siap. Hanya saja saat dia akan menarik pistol dengan cepat, dia sudah percaya diri untuk menembak pemuda itu, hal ini yang juga membuatnya mencibir pemuda itu di dalam hatinya. Tapi dalam kegelapan, cahaya perak berkedip sekilas. Tanpa menunggu pria gemuk itu menembak, beberapa jarum perak menusuk ke leher pria gemuk itu, hal itu yang mengakibatkan titik akupunturnya tersegel dan pernapasannya mulai sulit. Ini sangat menyakitkan. Rasanya sangat tercekik. Tapi yang mengerikan adalah, tidak ada orang yang sedang mencekiknya, tapi dia malah tidak mampu bernapas sama sekali. Pistol di tangannya jatuh ke lantai, pria gemuk itu pun terjatuh. Dia memegangi lehernya dengan gila, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Saat melihat situasinya menjadi tidak berdaya, tatapan matanya akhirnya menunjukkan warna yang kejam, dia mengeluarkan remote control dari tangannya, dan kemudian menekannya dengan keras. Gawat, banyak bom telah ditanam di sini. Cepat lari! Di atas lantai, pembunuh wanita itu tiba-tiba berteriak dengan cemas, teriakannya ini menyebabkan raut wajah Jensen berubah. Dia bergegas ke pembunuh wanita itu, kemudian menggendongnya di bahunya, lalu berlari ke bawah dengan cepat. Dua war. Sebelum Jensen bergegas turun, beberapa tiang di lantai pertama diledakkan oleh bom, dan seluruh bangunan tempat terbengkalai yang belum selesai ini pun runtuh. Raungan menyebar beberapa kilometer jauhnya. Beberapa tiang ini telah ditempatkan dengan bahan peledak tinggi, yang merupakan bersemayam terakhir maniak bom. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah bermain dengan bahan peledak selama satu generasi, pada akhirnya diledakkan oleh bahan peledak. Brengsek! Jensen pun mengumpat dengan marah, dia mengerahkan semua provounki, memicu ki peringan, kemudian bertarung sampai titik darah penghabisan. Duar! Bangunan perumahan 5 lantai yang belum selesai ini pun runtuh dan asap mengepul. Untungnya, tidak ada yang tinggal di dekat bangunan ini, jadi tidak ada yang terkena dampaknya. Pada saat ini, terdengar sirene berbunyi, dan sejumlah besar mobil polisi datang dari kejauhan, kemudian mobil itu berhenti di kejauhan. Elena dan Natasha bergegas keluar dari mobil polisi, keduanya pun tercengang saat melihat reruntuhan bangunan yang terbakar. Jensen! Mereka berdua berteriak pada saat yang sama, kemudian bergegas ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan Jensen. Jangan impulsif. Orang-orang di sekitar dengan cepat menarik mereka, jika tidak mereka pasti akan benar-benar bergegas menuju ke dalam reruntuhan, dan reruntuhan itu masih dalam keadaan meledak. Siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi selanjutnya? Jensen, kamu, jangan mati. Natasha terus berjuang, tetapi dia tetaplah perempuan. Dia tidak bisa lepas dari belenggu polisi. Dia melihat reruntuhan yang terbakar, air matanya pun mengalir dengan deras. Pernah ada, seseorang mengatainya dengan sebutan perawan tua pembawa sial. Dia hanya bisa meratapi kepergian belahan hatinya, tapi dia selalu tidak percaya. Tapi sekarang, Natasha akhirnya meragukan dirinya sendiri. Karena, dia susah payah memiliki perasaan yang baik terhadap seorang pria, tetapi Tuhan lagi malah membunuhnya lagi. Di saat bersamaan, perasaan Elena juga hancur. Setelah Jensen mengalami bencana yang begitu besar, dia menemukan bahwa Jensen telah meninggalkan bayangan yang berat di dalam hatinya. Elena memikirkan semua yang telah dia lakukan dengan Jensen, dan memikirkan setiap kali dia berbuat salah dan menggertak Jensen. Sulit baginya untuk bernapas, hal ini sangat melukai hatinya.
Jika Jensen pergi, Elena tidak tahu apakah dirinya masih bisa hidup atau tidak. Namun, Elena tidak berteriak atau mengatakan apa-apa, tetapi dia hanya berdiri di sana dengan mata yang memerah. Wakil Ketua Jeffrey dan lainnya juga memandang Elena dengan simpatik. Kali ini, semua kasus disebabkan oleh bantuan Jensen, tetapi pada akhirnya, Jensen mati bersama si pembunuh. Jensen, aku membencimu. Aku tidak akan melepaskanmu pergi di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Elena akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, air matanya pun jatuh ke tanah seperti mutiara. Elena, kenapa begitu kejam? Tetapi pada saat ini, suara lemah itu datang. Hanya terlihat dari rerumputan di kejauhan, seorang pria muda dengan seluruh tubuh dalam kesusahan dan jas yang dibeli Natasha compang-camping. Jensen datang selangkah demi selangkah, pria itu memegangi lengan kanannya. Langkahnya goyah, tetapi tatapan matanya bersinar. Jensen. Pada pandangan pertama, Wakil Ketua Jeffrey yang melihat Jensen pun tersenyum bahagia. Jensen. Elena baru menyadari itu benar Jensen, dia pun dengan cepat bangkit. Bahkan jika sepatunya jatuh, dia tidak merasakannya. Dia bergegas ke depan Jensen, kemudian memeluk Jensen. Jensen dikejutkan oleh tindakan Elena dan hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat istrinya yang cantik menangis seperti orang menangis di lengannya ini, hatinya pun hangat, dan akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu bajingan, kamu tahu cara menyiksaku. Elena menangis semakin keras. Ketika Jensen kembali hidup, dia baru menyadari bahwa dirinya sangat menyukai Jensen. Elena, jangan memelukku terlalu erat. Tanganku terluka, rasanya sakit sekali. Jensen berkata sambil tersenyum pahit. Di kejauhan, setelah Natasha melihat Jensen dia juga hampir bergegas mendekat. Namun setelah melihat Elena, dia menundukkan kepalanya dengan harga diri yang rendah. Ketika dia memikirkan kutukan meratapi belahan hatinya, raut wajahnya pun menjadi gelap dengan sedih. Sudah, Elena, segera antar Jensen ke rumah sakit. Kepala Divisi Ronnie datang mendekat, dia membawa Jensen dan Elena ke mobil polisi dan mengirim mereka ke rumah sakit. Namun, Jensen sendiri adalah seorang dokter dan lebih mengerti dengan cederanya daripada siapapun. Dia sudah memberikan pertolongan pertama pada saat mencapai tanah. Selain itu, dia memiliki profound key untuk melindungi tubuhnya. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja dia kehilangan kekuatannya saja. Di rumah sakit, Kepala Divisi Ronnie mendengarkan Jensen selesai membicarakan masalah ini, dia pun mengetahui bahwa pembunuh maniak bom adalah pembunuh kelas 2 itu, kemungkinan sudah mati. Dia akhirnya bisa lega dan berkata sambil tersenyum. Jensen, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika tidak, konsekuensinya pasti tidak akan terbayangkan. Kepala Divisi Ronnie terlalu serius. Meskipun tanpa aku, kalian dapat menemukan pembunuhnya, hanya saja butuh sedikit waktu lebih lama, ucap Jensen sambil menggelengkan kepalanya, kemudian tersenyum dan berkata lagi, tapi, meskipun pembunuhnya sudah mati, organisasi pembunuhan malam adalah organisasi pembunuh terkenal di luar negeri. Kemungkinan mereka tidak akan berhenti sampai targetnya mati atau organisasinya ditemukan. Itu juga yang sedang kami pikirkan. Sekarang kami akan menunggu perintah dari atasan. Kamu istirahatlah dengan baik. Untuk masalah yang lain, kita bisa membicarakannya lagi besok. Kepala Divisi Ronnie mengatakan beberapa patah kata lagi, kemudian pergi bersama yang lain. Karena Jensen adalah suami Elena, Elena pun dapat menyelesaikan pengakuannya. Jensen, terima kasih. Natasha tahu tidak nyaman untuk terus tinggal. Setelah meninggalkan sepatah kata, dia juga pergi. Hanya ada Elena dan Jensen yang tersisa di bangsal. Elena mengupas apel untuk Jensen sambil mengeluh, Jensen, siapa yang menyuruhmu sampai membuatmu bekerja begitu keras? Biarkan polisi yang menangani kasus ini. Jika tahu begini, aku tidak akan meminta bantuanmu. Itu tidak boleh. Tujuan para pembunuh ini adalah istriku. Bagaimana aku bisa membiarkan istriku mengalami kecelakaan, ucap Jensen sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. Elena tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, tetapi hatinya menghangat. Dia tahu dirinya tidak akan ada masalah di kepolisian. Terlebih lagi, bahkan jika sesuatu terjadi, dia akan mendapat bantuan dari kepolisian. Jadi apa yang bisa Jensen pamerkan kepadanya?